Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan penerapan model PBL, mendengarkan berita, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks berita melalui video YouTube dengan tepat. 2. Melalui kegiatan penerapan model PBL dalam pembelajaran teks berita, peserta didik diharapkan mampu menyajikan informasi dalam bentuk teks berita secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tepat. Materi 1. Struktur teks berita. 2. Kaidah bahasa teks berita. Pernahkah kalian membaca atau melihat berita? Untuk lebih jelasnya tentang materi teks berita, perhatikan tayangan video berita berikut. Teks berita. Berita tentang kearifan lokal Kota Semarang. ASEAN nobatkan Semarang sebagai kota wisata terbersih di Asia Tenggara. Kota Semarang terus berbenah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan terbaik sebagai kota wisata terbersih se-Asia Tenggara, ASEAN Clean Tourist City Standard. Penghargaan itu diberikan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara di Brunei Darussalam. Semarang terus berbenah. Inilah semangat pemerintah Kota Semarang dijadikan kota terbaik dan maju di sektor pariwisata. Terbukti dengan melakukan pembenahan kota masuk di sektor pariwisata, akhirnya Semarang mendapatkan penghargaan terbaik sebagai kota wisata yang berhasil meraih predikat kota wisata terbersih di antara negara-negara Asia Tenggara yang diberikan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara Brunei Darussalam. Ini adalah buah dari pembenahan kota, termasuk penataan di kawasan kota lama yang dulunya kumuh dan kini berubah menjadi bersih, cantik, dan jadi magnet wisatawan dan warga sekitar. Gedung-gedung yang berarsitektur lawas di kota lama kini semakin bersih dan terawat. Tak hanya kawasan kota lama, lokasi lain di Semarang juga semakin dilirik menjadi tujuan wisata, seperti Lawang Sewu, Kampung Pelangi, dan Kelenteng Sampokong. Predikat sebagai kota wisata terbersih se-Asia Tenggara ini disematkan selama 2 tahun dari tahun 2020 hingga 2022.
sekaligus merupakan tantangan pemerintah kota untuk mempertahankan dan terus menjaga kualitas kebersihan kota ini. Bukan cuma tanggung jawab pemerintahannya saja, masyarakat Kota Semarang juga bertanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan kota tercinta kita ini, kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Terbukti semakin bersolek, Semarang semakin kebanjiran wisatawan. Tahun 2019 tercatat 7,2 juta wisatawan berkunjung ke Kota Lumpia. Dan predikat kota terbersih se-Asia Tenggara ini diprediksi bisa menarik lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan berita? Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan berita, karena berisi suatu kejadian yang faktual. Setelah kalian melihat dan mendengarkan berita tersebut, selanjutnya kalian menelaah struktur dan kaidah bahasa teks berita tersebut. Kemudian, kerjakan pada tabel berikut. Setelah kalian menelaah struktur berita dan kaidah bahasa berita, selanjutnya kalian tulislah sebuah berita dalam bentuk tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. Kerjakan pada tabel berikut. Kota info struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur berita digambarkan dengan piramida terbalik. Yang pertama, kepala berita. 2. Tubuh berita. 3. Ekor berita. Penjelasan tentang struktur berita. 1. Kepala berita. Di bagian kepala berita ini terdapat informasi yang paling penting atau pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita yang paling utama. 2. Badan berita atau tubuh berita. Di bagian badan berita ini secara tersirat pertanyaan tentang unsur berita. Bagaimana? Badan atau tubuh berita juga adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Dan yang terakhir, 3. Ekor berita. Di bagian ekor berita ini, muatan informasinya tergolong tidak terlalu penting. Tulisannya di dalamnya hanya bisa berisi informasi tambahan yang walaupun tidak dibaca sudah termuat di bagian kepala berita dan badan berita. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Bahasa baku. 2. Kalimat langsung. 3. Konjungsi bahwa. 4. Konjungsi temporal dan kronologis. 5. Keterangan waktu dan tempat. 6. Kata kerja mental. Penjelasan kaidah kebahasaan teks berita. 1. Bahasa baku. Bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku atau bahasa yang disesuaikan dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. 2. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip petik 2. 3. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
4. Konjungsi temporal dan kronologis adalah penggunaan konjungsi seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. 5. Keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. 6. Kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan berita, silakan baca teks berita yang ada pada LKPD yang telah diterima dan melihat berita yang ada pada televisi atau surat kabar. Selamat belajar dan terima kasih.